Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video ini kita akan membahas soal KSM tahun 2023 di tingkat provinsi. Nomor 11. Saat pesawat jet dipercepat untuk lepas landas, salah satu penumpangnya memutuskan untuk memanfaatkan kondisi ini. Penumpang tersebut mengeluarkan pegas dan dibiarkan tergantung dengan beban di bagian bawahnya. Pegas membentuk sudut theta terhadap vertikal seperti pada gambar. Jika besar theta sama dengan jumlah ayat dalam surat Az-Zariyat, massa bebannya 40 gram, dan nilai konstantanya sama dengan jumlah ayat dalam surat Al-Kahfi, maka perubahan panjangnya adalah berapa milimeter. Oke, berarti kita analisis dulu yang diketahuinya. Tadi katanya si pegas ini membentuk sudut theta, ya, yang ini, tetanya itu sama dengan jumlah ayat surat Az-Zariyat. Nah, kalau kita cari, Az-Zariyat itu ada 60 ayat. Berarti si theta ini adalah 60 derajat. Terus ada massa bebannya. Massa bebannya itu 40,0 gram. Oke, kita pakai sistem MKS ya. Jadi ubah gramnya jadi kilogram. Berarti tinggal dibagi 1000. Berarti 40 dibagi 1000 itu 0,04 kilogram. Terus katanya nilai konstantanya sama dengan jumlah ayat surat Al-Kahfi. Berarti nilai K-nya, Al-Kahfi itu kan ada 110 ayat nih. Berarti K-nya itu 110, satuannya Newton per meter. Yang ditanyakan perubahan panjangnya atau delta X-nya. Nah, di sini diketahui katanya percepatan gravitasinya atau G-nya itu kita pakai 9,8. Oke, sekarang kita analisis dulu kejadiannya seperti apa. Nah, jadi kan ceritanya di sini ada suatu penumpang di dalam pesawat jet yang sedang dipercepat untuk lepas landas. Ya, otomatis kan si pesawat ini sedang dalam keadaan bergerak gitu. Nah, ternyata si penumpang itu mengeluarkan beban, ya, sini bebannya digantung oleh suatu pegas. Nah, otomatis kan nanti si beban ini akan terjadi ayunan ya, akan mengayun gitu ya ke kanan atau ke kiri atau bolak-balik gitu. Nah, dari sini berarti kita tahu kalau soal ini itu pakai konsep dari ayunan bandul ya. Karena ini si beban itu digantung pada sebuah tali dan talinya ini merupakan pegas. Jadi selain mengayun, si pegas ini akan panjangnya itu akan berubah gitu ya. Memanjang, memendek, memanjang, memendek. Berarti di sini kita pakai dua konsep, yaitu konsep ayunan bandul dan ayunan pegas. Oke, di mana ketika berayun ya, pada bandul dan pegas itu terdapat gaya yang selalu mengarah ke titik keseimbangannya. Nah, jadi si bandul itu akan selalu mengarah ke titik seimbang itu di tengah-tengah ya, berarti arah titik keseimbangnya ke sini ke kanan. Begitupun pegas, titik keseimbangan itu di tengah-tengah ya. Jadi kan akan memanjang, memendek, nah berarti di tengah-tengahnya. Nah, kemampuan itu disebut dengan gaya pemulih. Jadi ada FP atau gaya pemulihnya. Nah, di sini karena diketahui nilai konstanta pegas, nah berarti kita bisa pakai gaya pegas ya. Jadi kita analisis si gaya pemulih pada bandul dan pegas dengan gaya pegasnya atau hukum Hooke. Nah, di mana gaya pegas, oke, ini dibenerin dulu. Gaya pegas atau hukum Hooke itu sama dengan negatif K dikali delta X. Sedangkan gaya pemulih pada ayunan bandul itu kita analisis dulu ya. Di sini kan katanya si bandulnya itu bermassa, ada massanya. Nah, berarti dipengaruhi oleh gaya berat. Nah, terus ini si talinya itu membentuk sudut. Kalau kita teruskan garis bantunya, nah maka si tetanya kan pindah ke sini nih. Berarti terusannya atau vektornya itu nanti ini W cos theta. Berarti yang ini W sin theta. Di mana W itu kan M dikali G ya. Berarti jadi M dikali G sin theta. Nah, si MG sin theta ini adalah gaya pemulih dari ayunan si beban ini. Yang nilainya negatif, kenapa? Karena arahnya berlawanan ya dengan arah ayunannya. Begitupun si pegas, hukum Hooke-nya tandanya negatif karena ya tadi berlawanan arahnya. Oke, kita masukkan persamaannya gaya pemulih si beban. Berarti min MG sin theta. Oke, sekarang kita substitusi angka-angkanya. Nah, di mana M-nya itu kan tadi 0,04, G-nya katanya mau pakai 9,8. Nah, terus sin 60. Sin 60 itu
setengah akar 3 ya, atau biar enak ngitungnya kita buat desimal aja. Sin 60 itu sama dengan setengah akar 3 atau 0,86. Oke, jadi kita masukin 0,86. Nah, nilai K-nya, nah ini negatifnya hilang ya, kedua ruas ada negatif. K-nya itu 110, delta X-nya yang ditanyakan. Oke, berarti kita hitung ya, berarti delta X sama dengan 0,4 dikali 9,8 dikali 0,86 itu nilainya 0,33712. Kita tulis aja semua angkanya. 0,33712 dibagi 110. Hasilnya itu 3,06 kali 10 pangkat min 3. Satuannya ini meter. Sedangkan di soal itu maunya dalam milimeter. Berarti dari meter ke mili itu tinggal dikali 1000 ya. Berarti ini hilang. Jadi hasilnya 3,06 milimeter. Isinya katanya mau 2 angka di belakang koma. Berarti ya udah isinya itu 3,06. Gitu. Oke. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 16. Nah, di sini ada soal berbahasa Inggris. Jadi kita coba pahami dulu ya, maksud soalnya itu apa. Oke, a particle of mass m, berarti diketahui ada sebuah benda bermasa m, is moving with speed v, bergerak dengan kecepatan v, and then collides with another particles. Jadi kemudian collides itu nabrak ya atau menumbuk partikel lain, another particle, which is at rest, yang mana si partikel itu kan sedang diam, rest itu, and has the same mass, dan memiliki massa yang sama. Ya, berarti kalau diilustrasikan, di sini ada benda pertama, terus ada benda kedua. Masanya sama, ya. Massa benda 1 itu sama dengan massa benda 2, sama-sama M, kilogram. Oke. Diketahui katanya si benda pertama ini bergerak dengan kecepatan awalnya itu V, ya, menuju benda kedua yang sedang diam. Berarti V2-nya itu 0. Oke, kita lanjutkan. If after the collision, jadi jika setelah tumbukan, the two particles move together. Berarti setelah tumbukan, kedua partikel ini bergerak bersama. Jadi kalau diilustrasikan, benda 2, ini benda 1. Nah, terjadi tumbukan, keduanya itu bergerak bersama alias nyatu gitu. Sehingga nanti kecepatannya itu sama, kecepatan setelah tumbukannya. Berarti kecepatan benda pertama setelah tumbukan itu akan sama dengan kecepatan benda kedua setelah tumbukan. Oke. Nah, berarti kan di sini kita bisa pakai konsep dari tumbukan. Dan pertanyaannya, then the change in kinetic energy of the system is, berarti yang ditanyakan adalah perubahan energi kinetik atau delta EK. Ya, berarti energi kinetik sebelum tumbukan dan setelah tumbukan. Oke, di sini Ibu mau bahas dulu sedikit ya. Tentang, pertama itu tentang energi kinetik. Nah, di mana energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki benda ketika si benda itu bergerak. Ya, cirinya setiap benda yang bergerak itu pasti punya kecepatan. Nah, di mana persamaannya K itu adalah setengah mv kuadrat. Terus yang kedua ada tumbukan. Nah, tumbukan itu dibagi menjadi 3 jenis. Ada tumbukan lenting sempurna, ada tumbukan lenting sebagian, ada tumbukan tidak lenting. Nah, ini ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Ketika lenting sempurna berarti ketika ada ini benda 1, benda 2 saling bergerak mendekat ya. Terus terjadi tumbukan, keduanya itu melenting lagi gitu, atau memantul. Sedangkan kalau tumbukan lenting sebagian, itu hanya sebagian, hanya salah satu yang mantulnya. Kalau tidak lenting, itu dua-duanya nggak mantul. Artinya menyatu dan nanti akhirnya bergerak bersama. Ini cirinya, menyatu. Oke, nah pada tumbukan lenting sempurna, itu berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Artinya, energi kinetik sebelum tumbukan itu akan sama dengan energi kinetik setelah tumbukan. Tapi energi kinetiknya kan di sini ada dua benda ya, berarti ada EK1 ditambah EK2. Nah, sama dengan EK1 aksen ditambah EK2 aksen. Nah, karena tidak ada energi yang hilang.
pada tumbukan lenting sempurna. Juga berlaku hukum kekekalan momentum. Nah, di mana persamaannya berarti ini ada momentum awal dan momentum akhir ya. Berarti ada momentum benda pertama dan momentum benda kedua sebelum tumbukan juga sama dengan momentum akhir benda pertama ditambah momentum akhir benda kedua. Di mana persamaan momentum itu M dikali V. Berarti kita masukin aja rumusnya. Berarti M1 V1 ditambah M2 V2. Sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Nah, aksen ini artinya setelah tumbukan ya. Oke. Dan pada tumbukan lenting sempurna itu memiliki nilai koefisien restitusi atau daya lentingnya itu sama dengan 1. Oke, berlanjut ke tumbukan lenting sebagian. Nah, kalau pada tumbukan ini, itu tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik, karena ada sebagian energi yang hilang, gitu. Tapi berlaku hukum kekekalan momentumnya. Nah, persamaannya itu sama seperti yang tumbukan lenting sempurna. Kekekalan momentum. Nah, begitupun yang tumbukan tidak lenting, tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik, tapi berlaku juga hukum kekekalan momentum. Dan nilai koefisien restitusinya pada tumbukan lenting sebagian itu dari 0 sampai 1. Ya, nilainya antara 0 sampai 1. Sedangkan kalau tidak lenting, nilai E-nya itu sama dengan 0. Oke, sekarang kita balik lagi ke soal. Nah, di sini kita mau cari perubahan energi kinetik. Berarti energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal. Berarti kita tinjau dua kejadian di sini, yaitu kejadian pertama, yaitu sebelum tumbukan, terus ada setelah tumbukan. Kita analisis sebelum tumbukan, kita cari energi kinetiknya, berarti ada energi kinetik awal, ya, berarti energi kinetik awal benda 1 ditambah energi kinetik awal benda 2. Eka itu kan tadi persamaannya setengah mv kuadrat. Berarti ini setengah mv1 kuadrat ditambah, karena Eka 2 di benda 2, V2-nya itu kan 0. Ya udah berarti Eka 2-nya akan sama dengan 0. Dan V1 itu sama dengan V, berarti tinggal kita ganti ya, setengah mv kuadrat. Ini untuk energi kinetik awal. Sekarang setelah tumbukan, nah di sini kan clue-nya itu tadi move together. Artinya endingnya ini kedua benda menyatu. Kalau menyatu berarti termasuk tumbukan. Nah, di sini tidak lenting. Nah, artinya tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Jadi, Eka awalnya itu tidak sama dengan Eka akhirnya. Nah, terus gimana kalau mau cari energi kinetik akhir? Berarti kan kita butuh V akhir kan? Butuh kecepatan akhir. Nah, pada tumbukan ini, nah V akhirnya itu sama ya. V1 aksen sama dengan V2 aksen. Nah, berarti kita bisa cari si V-nya pakai persamaan hukum kekekalan momentum. Nah, kita balik lagi. Oke. Berarti carinya langsung aja M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Nah, ini kan 0. Tadi M-nya itu kan M, V1-nya itu V. Oke, nah di sini M1 tambah M2, terus V1 aksen sama V2 aksen itu kan sama ya. Jadi boleh dong ditulisnya kayak gini. MV aksen ditambah MV aksen. Oke, berarti ini ada 2 MV aksen. Yang ini MV. Oke, berarti V aksen, ada yang bisa dicoret ya, coret. Berarti V aksennya sama dengan V per 2. Oke, terus kita cari energi kinetik akhirnya. Nah, di sini Eka akhir sama dengan, berarti Eka akhir benda pertama ditambah Eka akhir benda kedua. Berarti ini setengah MV 1 aksen kuadrat ditambah setengah MV 2 aksen kuadrat. Nah, karena tadi kan M-nya sama, terus V-nya juga sama ya. Berarti boleh dong ditulis seperti ini. Setengah kali 2 kali MV aksen kuadrat. Oke. Ini bisa dicoret, coret.
Nah, substitusi V aksennya itu kan sama dengan V per 2. Berarti M dikali V per 2 kuadrat ya. Berarti M V kuadrat per 4. Nah, ini untuk energi kinetik akhir. Sekarang mau cari delta EK. Delta EK berarti EK akhir dikurang EK awal. Oke, EK akhirnya itu MV kuadrat per 4 dikurang setengah MV kuadrat itu kan berarti MV kuadrat per 2. Oke, berarti penyebutnya samain ya, 4 MV kuadratnya dikeluarin, berarti 4 bagi 4 itu 1, dikurang 4 bagi 2 itu 2. Berarti isinya min 1 per 4 MV kuadrat. Ada isinya yang B. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.